Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharmabaktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holobis kuntul baris buat kepentingan bersama. Tertanda Insinyur Soekarno. Hai guys, hari ini saya akan melihat dan menikmati langsung kuliner khas pedesaan Jamur Sawah. Tepatnya di RW 01 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Suasananya deso banget ya. Nah, ini namanya gamelan, sebuah atraksi kelompok musik tradisional yang berkembang dan banyak dimainkan di desa-desa di Pulau Jawa. Eits, tapi ini bukan di Pulau Jawa. Ini adalah salah satu suasana pojok kuliner di Kota Metro, Provinsi Lampung. Memang yang memainkan adalah mayoritas anak-anak keturunan transmigrasi asal Pulau Jawa saat zaman kolonialisasi dahulu. Oh ya, ada yang sudah tahu apa itu jamur sawah? Ya, jamur sawah adalah singkatan atau kependekan dari jajanan murah di pinggir sawah. Ini adalah sebuah pasar kreatif yang dibentuk oleh para pahlawan desa. Para superhero sungguh memiliki jasa besar, mengangkat derajat ekonomi yang terpuruk akibat badai pandemi COVID-19. Sang pemilik gagasan mulia adalah Suwarni. Naluri seorang ibu yang merasakan pukulan besar pandemi atas ekonomi keluarga sekejap menyelinap di benak. Mayoritas warga RW 01 adalah penduduk dengan latar belakang profesi petani, buruh tani, juga serabutan. Dia sedih dengan kondisi keuangan warga di masa sulit. Dia tahu benar cara bertahan agar dapur tetap ngebul. Cobaan berat ini bukan lantas untuk disesali dan diratapi.
Salah satu kepala SD negeri di kota metro ini lantas memeras otak dengan potensi bentangan panorama persawahan nan elok. Dapatlah sebuah gagasan cemerlang, yakni membuat pasar kreatif, sebuah ekosistem usaha menengah, kecil, mikro bidang kuliner. Semua warga di RW 01 boleh dagang jenis kuliner apa saja. Ada makanan kekinian seperti takoyaki, ragam sate-satean angkringan, bakso, hingga makanan khas pedesaan seperti nasi urap, pecel pincuk, sego tiwul, gaplek, wedang jahe, sampai kopi dan teh tubruk. Suwarni tak bekerja sendiri, gagasan dilontarkan kepada warga lain dan gayung pun bersambut. Awalnya di masa pandemi ini kita banyak di rumah, jadi melihat lingkungan tuh ya agak prihatin karena penghasilan warga berkurang gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan kalau pagi saya sering jalan di sini dan kenapa tidak ini kita manfaatkan, dan alhamdulillah ide itu disambut masyarakat termasuk Pak RW dan masyarakat menyambut baik, dan kita sepakat untuk membuat wisata kuliner di sawah ini dan kita beri nama Jamur Sawah. Saya yakin masyarakat senang karena dengan budget yang sedikit, dengan uang sedikit aja kita udah kenyang di sini gitu. Iya. Surono, Ketua Rukun Warga 01 Mulyojati, merespon baik ide ini. Tak menunggu lama, dibentuklah tim kecil sebagai pelopor untuk membidani lahirnya janin ekonomi yang dinamai Jamur Sawah. Menggunakan prinsip kerja bersama, gotong royong, dan bahu-membahu. Bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, kerja keras, keringat demi kebahagiaan semua. Kami sebagai pamong, apa aspirasi masyarakat saya selalu saya tampung, dan akan kita bicarakan dengan tokoh-tokoh, pelopor-pelopor yang di kampung, dan kita bersama-sama. Pasar Jamur Sawah ini awalnya bermuncul dari seseorang berbicara masalah wisata kuliner, masalah wisata untuk pendapatan warga. Hanya kita tampung, kita kumpul dengan masyarakat, kita bicarakan, kita itu semua, kita edukasi semua supaya warga kita mendapatkan di masa pandemi ini ada penambahan ekonomi yang lumayan lah. Artinya dengan keadaan pasar ini terjadi, warga kita alhamdulillah support dan mendapatkan hasil penambahan ekonomi. Dengan keadaan wisata alam yang kita miliki, kita manfaatkan. Jadi Kampung Tangguh itu tangguh segala-galanya secara iman dan ibadah manusia masing-masing. Minimnya dana permodalan tidak menjadi kendala. Ide nyata adalah menggunakan dana umat yang tersimpan di kas Masjid Jami. Agar usaha ini berkah, maka diusunglah sistem pinjaman tanpa bunga dan tanpa denda. Konsep Jamur Sawah dibuat semenarik mungkin, yakni kuliner murah, rasa enak, sekaligus menikmati wisata khas sawah pedesaan. Jadi seluruh warga RW 01 yang mereka yang berjualan, yang buka lapak ini, sementara kita support yang berupa payung, topi, dan celemek. Nah, payung, topi, dan celemek nah kita support dengan dana RW 01, terutama dana masjid, kita support dulu, kita kasih pinjam. Kami lihat potensi yang ada di RW 01 ini sebetulnya meskipun ibu-ibu ini usahanya bukan seorang pedagang, tapi kita lihat ada potensi mereka sebetulnya bisa gitu. Nah, kenapa salahnya kalau kita ini yang diamanai sebagai yang terdepan, ya kita bangkitkan untuk mereka dari sisi ekonomi keluarganya seperti itu. Keberadaan Jamur Sawah ini merupakan mata air di tengah mengeringnya sumber pendapatan keluarga. Vika Rancasasi selaku pelaku UMKM Jamur Sawah menyatakan usaha di akhir pekan, yakni Sabtu dan Ahad, mampu membantu kesulitan ekonomi warga. Dengan adanya Jamur Sawah ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang tadinya Sabtu Minggu masyarakat itu biasanya di rumah nggak ada kerjaan, dengan adanya Jamur Sawah ini selain memberikan pekerjaan di hari libur, juga menambah ekonomi masyarakat. Sebuah harapan besar terbentang.
saya meminta bahwa pasar ini akan berjalan lancar, menjadi barokah bagi masyarakat kami, dan kami punya harapan besar semua pasar ini bisa maju, dan kami punya harapan untuk dukungan-dukungan dari segala pihak, terutama dari pemerintah kota, metro. Jadi setiap lapak itu Pak, setiap lapak itu selesai pasar atau selesai buka, kita suruh laporan. Kita suruh laporan karena mau kita hitung omsetnya. Nah, jadi per lapak itu dapat berapa ratus rupiah, berapa ratus rupiah. Nah, alhamdulillah untuk sekarang ini dalam perjalanan setiap hari Sabtu dan Minggu, memang kalau hari Sabtu itu kurang lebih sekitar antara 10 sampai 12-an juta omset putaran. Nah, ketika hari Minggu bisa naik kurang lebih sekitar 16-an, bisa lebih sampai 17-an, kadang 18 juta. Artinya ketika kita ngambil keuntungan 30%, alhamdulillah untuk warga RW 01 ini ya bisa masuk kisaran 4 atau sampai 4,5 juta. Kelesuan ekonomi rakyat buah badai pandemi COVID-19 dijawab tuntas dengan falsafah Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, yakni gotong royong demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Potensi usaha kecil menghampar ini harus diserisi oleh para pemangku kepentingan untuk menopang kebangkitan ekonomi asli Indonesia. Seperti ritme gamelan yang indah, semoga kelak nada gamelan yang dimainkan bersama dengan suasana cerah dan riang gembira ini sebagai pertanda baik majunya ekonomi rakyat kecil.